Bapak Ibu. Mohon maaf yang kemarin sudah bergabung di sini. Hari ini kami ulang kembali, mohon maaf. Bapak Ibu, terkait sesi ini adalah jadwal yang ada di pos ANBK tahun 2022, Bapak Ibu. Ini dia sebentar jadwalnya. Ini jadwal SD, MI, dan sederajat gelombang 1. Bapak Ibu, di pos ANBK ini gelombang 1 itu kan 4 hari ini, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022. Ini kan 4 hari gelombang 1. Ini untuk pelaksanaan ANBK utama, Bapak Ibu. Kita nanti bicaranya ANBK utama dulu, nanti baru ke geladinya nanti, Bapak Ibu. 4 hari, kemudian jadwal SD, MI, SDLB, dan yang sederajat gelombang 2 ini juga 4 hari, Bapak Ibu. Dari Senin 31 Oktober sampai Kamis 3 November 2022. Artinya di pos ANBK itu ada gelombang 1, ada gelombang 2. Yang satu gelombang itu 4 hari, Bapak Ibu ya. Ini pemahaman atau pengertian atau makna di pos ANBK, artinya satu gelombang 4 hari di sini. Kan begitu Bapak Ibu. Nanti gelombang 1 4 hari, gelombang 2 4 hari, berarti jumlah hari untuk pelaksanaan ANBK itu ada 8 hari Bapak Ibu. Sekarang yang terkadang buat kita ragu, di web ANBK ketika pengaturan nanti satu gelombang itu 2 hari. Ya sebenarnya satu gelombang 2 hari. Cuma kan yang tertulis di pengaturan sesi di web ANBK itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Ini kemarin banyak teman-teman yang mungkin sedikit ragu, di pos ANBK ada gelombang 1 dan gelombang 2. Tapi di web ANBK di pengaturan itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Makanya kemarin banyak juga yang bertanya, Pak, gelombang 3 dan gelombang 4-nya di mana dan kapan begitu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya sama saja, tinggal kita samakan pemahaman kita saja Bapak Ibu. Saya ambil contoh ini. Begitu Bapak Ibu, ini gelombang 1, saya susun saja umpamanya seperti ini. Gelombang 1, ini gelombang 2, ini gelombang 3, dan ini gelombang 4 Bapak Ibu. Jadi satu gelombang itu ada 2 hari. Jadi yang namanya gelombang itu dia terkait dengan hari Bapak Ibu. Kemudian yang namanya sesi itu dia terkait dengan waktu, dengan jam, dari pukul berapa sampai pukul berapa, itu yang dimaksud dengan sesi. Jadi ada gelombang, ada sesi Bapak Ibu. Gelombang 1 untuk kita yang jenjang SD itu hari Senin dan hari Selasa. Hari Seninnya tanggal 24 Oktober 2022. Kemudian di hari pertama ini anak-anak kita itu besok akan melaksanakan AKM yang literasi Bapak Ibu. Ujian mereka ada literasi disambung dengan survei karakter Bapak Ibu. Ya. Kemudian di hari kedua itu numerasi, kemudian disambung dengan survei lingkungan belajar. Selesai Bapak Ibu gelombang 1. Jadi gelombang 1 itu Senin dan Selasa. Kemudian Bapak Ibu, dalam satu hari itu untuk ANBK tahun 2022 ini, Kementerian memberikan tambahan waktu lah. Kalau kemarin tahun 2021 itu kita yang jenjang SD itu satu hari itu kan hanya 2 sesi, sesi 1, sesi 2. Sekarang tahun ini mereka beri 3 sesi, ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 Bapak Ibu. Satu contoh sesi 1 ini. Sesi 1 itu maksudnya mereka anak-anak itu nanti masuk atau ujiannya dari pukul 7.30 sampai pukul 9.30 Bapak Ibu. Katakanlah ini siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5. Anggap saja seperti itu. Saya atur sesinya seperti itu Bapak Ibu. Hari Senin. Setelah itu, setelah selesai mereka sampai 9.30, maka masuk sesi 2. Sesi 2 itu dari pukul 10.30 sampai pukul 12.30. Berarti ada
Ada istirahat ya, ada istirahat kita sekitar kurang lebih 1 jam di sini Bapak Ibu. Antara sesi 1 dan sesi 2 Bapak Ibu. Oke. Yang sesi 2 siapa? Tentu anak yang berbeda lagi. Anak yang ke-6, siswa ke-6, siswa ke-7, siswa ke-8, siswa ke-9, dan siswa ke-10. Anggap saja satu sesi saya atur 5 klien, 5 orang anak yang ikut ujian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian sesi 2 anak 6, 7, 8, 9, 10, begitu Bapak Ibu. Itu sesi 2. Kemudian masuk sesi 3, yaitu dari pukul 13.30 sampai pukul 15.30 Bapak Ibu. Ya. Jika Bapak Ibu ingin sampai sesi 3 mengatur sesi itu, maka tentunya siswa yang di sesi 3 ini adalah siswa yang ke-11, siswa 12, siswa ke-13, siswa ke-14, siswa ke-15 Bapak Ibu. Itu untuk yang hari Senin, hari pertama. Jadi satu anak itu wajib mengikuti ANBK selama 2 hari Bapak Ibu. Hari pertama literasi dan survei karakter, kemudian di hari kedua itu numerasi dan survei lingkungan belajar Bapak Ibu. Supaya memudahkan kita dan anak-anak juga tidak bingung dibuatnya, maka sebaiknya ketika kita menempatkan kelima anak ini di sesi 1 untuk hari pertamanya, maka sebaiknya di hari keduanya besok, di hari Selasanya, mereka juga yang kita letakkan di sini Bapak Ibu. Sebagai contoh saya kopikan seperti ini. Oke. Mereka juga yang masuk di pukul 7.30 sampai 9.30 ini atau di sesi 1. Begitu juga yang sesi 2. Mereka juga yang kita letakkan di sesi kedua untuk hari kedua ini, Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya bisa saja, misalnya ini di hari pertama, anak 1 ke 5 ini kita letakkan di sesi 1, kemudian di hari Selasa kita letakkan di sesi 3, bisa saja Bapak Ibu. Cuma kan kita bingung, mereka juga bingung nanti mengaturnya. Ya, jadi bagusnya disamain saja gitu. Nanti mereka hari Senin kami masuk pagi, kok hari Selasanya kami kok di siang gitu kan. Mereka bingung, kita bingung juga ngaturnya, susah, nanti kita lupa juga. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Begitu seterusnya. Kemudian gelombang kedua misalnya hari Rabu dan hari Kamisnya. Bapak Ibu, bagi kita, bagi teman-teman yang sekolahnya perangkatnya tidaklah memadai, dalam arti kata mungkin kliennya hanya 5 buah laptop atau komputernya, 6, 7, dan seterusnya, tentu tidak bisa selesai dalam waktu 1 gelombang atau 2 hari, gitu kan? Maka butuh berhari-hari misalnya, apalagi yang cuma 4 kliennya, tentu butuh beberapa hari, gitu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, jika misalnya perangkat Bapak Ibu di sekolah ada 10 misalnya, 10 klien, itu bisa 1 gelombang selesai, artinya 2 hari selesai Bapak Ibu melaksanakan ANBK di sekolahnya. Di sesi 1 ini 10 anak, di sesi 2 ini 10 anak, sudah 20, di sesi 3-nya kita letakkan lagi 10 anak, sudah 30. Maka begitu juga yang di hari keduanya, cukup 1 gelombang atau cukup 2 hari selesai ANBK di sekolah Bapak Ibu dengan 3 sesi Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu yang jadi persoalan, ternyata pusat itu sudah mengatur, kalau di tahun kemarin tidak ada aturan itu, sekarang mereka sudah atur bahwa ini sesi 1 sudah penuh, jadi gelombang 1 di sesi 1 sudah penuh, sehingga kita yang belum mengatur, teman-teman proktor yang belum mengatur, tidak dibenarkan lagi, tidak bisa lagi memilih itu, maka diarahkan pilih gelombang atau sesi lain. Begitu infonya yang muncul nanti di situ ketika kita akan memilih gelombang yang sudah penuh, dan infonya juga ada di web ANBK itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini terkait gelombang dan sesi. Bapak Ibu seandainya ingin buat seperti ini, klien ada 5, Bapak Ibu nggak mau sampai sore begitu umpamanya ya, nggak mau sampai sore, hanya sesi 1 dan sesi 2 saja, boleh saja Bapak Ibu, asalkan masih bisa dipilih lah gitu. Kalau sudah penuh ya tidak boleh lagi begitu. Misalnya ini saya hapus
maka Bapak Ibu butuh beberapa hari masuk gelombang 2 lagi. Katakanlah begitu. Ini anak ke-10. Ya, kita anggap saja kliennya 5. Kemudian di gelombang kedua, di hari Rabunya, kita letakkanlah di sini anak-anak yang ke-11, siswa ke-11, siswa 12, siswa 13, 14, dan 15, Bapak Ibu. Kemudian di sesi pertama mereka ini. Sesi pertama. Kemudian di sesi keduanya, berarti lanjut siswa ke-16, siswa ke-17, siswa ke-18, siswa ke-19, siswa ke-20. Oke, hanya 2 sesi saja Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak mau sampai sore, capek ya. Anggaplah seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini di hari Rabunya, di hari pertama untuk gelombang 2, 5. Kita letakkan juga mereka di hari kedua untuk gelombang kedua, mereka juga begini. Oke Bapak Ibu, sudah 20 anak. 20 anak. Berarti 10 anak lagi. Kita letakkan lagi di gelombang 3 Bapak Ibu. Di gelombang 3 berarti anak ke-21, anak ke-22, anak 23, 24, dan anak ke-25. Itu sesi 1. Sekarang sesi 2-nya anak ke-26, anak ke-27, anak ke-28, 29, dan terakhir 30. Mereka juga nanti ini yang di sini di hari kedua, sesi pertama, ini juga kita letakkan di sini di sesi kedua untuk hari kedua di gelombang 3 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, seandainya klien atau jumlah laptopnya yang kita miliki hanya 5 buah, maka kalau kita memilih hanya gelombang 1 dan sesi 1 dan sesi 2 per gelombangnya, maka kita butuh 6 hari baru selesai Bapak Ibu. Tapi kalau kita isi juga di gelombang 3-nya, maka cukup 4 hari atau 2 gelombang sudah selesai Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan juga bahwa seandainya Bapak Ibu memiliki perangkat yang cukup, jangankan 15, anggap sajalah 10 buah, maka itu kan selesai 2 hari atau 1 gelombang yang diisi sesi 1, sesi 2, sesi 3 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang kondisinya seperti itu bisa saja memilih ingin di gelombang berapa Bapak Ibu melaksanakan ANBK utama nanti. Bapak Ibu ingin tidak mau di gelombang 1, khawatir nanti terlalu ramai dan dikhawatirkan apalagi yang full online, gangguan segala macamnya, server down dan segala macamnya, khawatir, maka Bapak Ibu bisa pilih yang di sini gelombang 2 gitu. Atau tidak mau juga ya pilih gelombang 3 Bapak Ibu. Tidak mau juga ya pilih gelombang 4 Bapak Ibu. Tak mau juga ya udahlah Bapak Ibu. Selesai lah kan gitu. Jadi bisa pilih di mana-mana Bapak Ibu. Kalau yang perangkatnya cukup. Tapi karena saat ini sudah banyak yang penuh, sudah dibatasi oleh pusat, maka kita tidak begitu banyak lagi pilihannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini mungkin konsep gelombang dan sesi mungkin sudah clear lah Bapak Ibu ya. Kalau di pos ANBK tadi, 1 gelombang itu kita lihat, kita memaknainya seperti ini, 1 gelombang itu 4 hari Bapak Ibu ya. Jadi di sini tertulis hanya gelombang 1 dan gelombang 2. Nanti di web ANBK muncul gelombang 1 pilihan, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4. Jadi itu saja sih sebenarnya konsepnya Bapak Ibu ya. 1 gelombang itu terdiri dari 2 hari. Hari pertama itu nanti AKM-nya yaitu literasi dan survei karakter. Kemudian di hari keduanya itu nanti numerasi dan survei lingkungan belajar. Kemudian dalam 1 hari itu disediakan 3 sesi Bapak Ibu. Kita tinggal pilih apakah mau pilih sesi 1, sesi 2, sesi 3, kita isi semua, boleh-boleh saja. Atau kalau perangkatnya mencukupi, tidak diisi sesi 3, sesi 1, dan sesi 2 saja, itu boleh-boleh saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini mungkin konsepnya sudah clear, kita kembali ke web ANBK.
Ya, baik, ini web ANBK Bapak Ibu. Ini perlu juga untuk istilahnya dipantau-pantau. Mengapa? Ya karena semua informasi tentunya ada di sini di web ANBK ini Bapak Ibu. Jadi sebaiknya ya kita pantau-pantau juga Bapak Ibu. Mungkin kita mulai dari sini tadi di pengaturan sesi tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, pengaturan sesi itu ada di menu asesmen nasional ini, kemudian di submenu pengaturan sesi ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ketika ini sudah saya atur, punya saya, anggaplah kita baru akan mengatur sesinya, maka nanti Bapak Ibu, kita pilihnya begini saja boleh, satu-satu juga boleh. Misalnya saya checklist saja begini, saya centang, artinya saya pilih anak ke-1, anak 2, anak 3, anak ke-4, anak ke-5. Misalnya saya ingin satu sesi itu 5 klien, 5 peserta, maka saya pilih begini. Bapak Ibu sebenarnya bisa saja memilihnya secara random, diacak ya. Cuma ya memang harus teliti juga kan. Nanti kita yang bingung nanti kalau begini. Saya ingin anak ini sama ini aja lah digabungin. Anak ini beginilah itu bisa-bisa saja Bapak Ibu. Kalau kita teliti. Tapi yang paling mudah ya dibuat begini saja kan. 1, 2, 3, 4, 5, sesi 1. Setelah kita checklist begini Bapak Ibu, kita klik tombol yang edit ini Bapak Ibu. Klik tombol edit. Selanjutnya muncul seperti ini. Ini ID proktor atau ruang, ini biasanya otomatis. Cuma kemarin ada teman proktor yang kirim screenshot, kok ini kosong begitu kan. Tapi sekarang saya belum tahu juga apa masalahnya. Kemudian ini gelombang. Ya, Bapak Ibu ini pilih gelombang. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 Bapak Ibu. Yang perlu kita pahami konsepnya ialah satu gelombang itu 2 hari, begitu aja. Gelombang 2 berarti 2 hari, gelombang 3 2 hari, gelombang 4 juga 2 hari. Gitu. Anggap saya pilih gelombang 1. Kemudian ini sesi hari ke-1. Bapak Ibu. Maksudnya hari pertama itu di gelombang 1 itu yang kelima anak yang saya centang tadi ini akan kita letakkan di sesi berapa Bapak Ibu? Misalnya saya letakkan di sesi 1, ketik saja Bapak Ibu. Kemarin ada juga yang nanya, itu sesi 3-nya nggak ada, hanya 1, 2. Untuk sesi Bapak Ibu diketikkan saja 1 misalnya. Atau sesi 2 ya ketikkan saja 2. Atau sesi 3 ya kita ketikkan saja, kita angka 3 seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya ulang, saya anggap di sesi 1. Hari pertama, kelima anak ini saya letakkan di sesi 1. Kemudian di hari kedua, sesi hari kedua itu maksudnya di hari kedua, yang kelima anak ini tadi juga saya letakkan di sesi 1 Bapak Ibu, supaya tidak membingungkan gitu. Setelah itu kita klik simpan Bapak Ibu. Klik simpan. Ini enggak saya simpan lah. Saya khawatir juga nanti di penghujung-penghujung ini sepertinya takut error nanti karena sudah saya atur Bapak Ibu. Oke, setelah klik simpan maka sudah selesai. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Begitu seterusnya nanti untuk siswa yang ke-6 berikutnya, 5 siswa berikutnya kita checklist saja begini supaya lebih cepat walaupun satu-satu bisa juga ya. Kemudian kembali ke tombol edit ini Bapak Ibu. Nah, ini pilih gelombangnya, tadi gelombang 1. Kemudian sesinya berarti sesi 2. Ini kita ketik juga sesi 2. Oke, klik simpan. Oke, ini saya gagalkan saja Bapak Ibu. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Begitu seterusnya, kalau ingin sesi 3 juga diisi, ya tinggal dicentang saja Bapak Ibu. Setelah itu selesai, jangan lupa untuk klik tombol simpan Bapak Ibu ya. Klik tombol simpan. Kemudian ini untuk berpindah ke halaman berikutnya, jangan lupa juga untuk klik tombol simpan. Khawatirnya nanti ketika kita pindah, saya klik ini ke halaman 2, yang sudah disusun tadi, yang sudah diatur tadi, sini biasanya tidak tersimpan lagi, gitu. Jadi lebih baik di klik tombol simpan, walaupun kadang-kadang tadi tombol simpan yang muncul tadi sudah menyimpan
tanpa perlu mengklik tombol simpan yang di sini. Cuma untuk supaya lebih aman, klik saja Bapak Ibu tombol simpannya sebelum berpindah ke halaman berikutnya. Bapak Ibu, kita anggap ini sudah selesai pengaturan sesi sampai di sini. Kemudian kita cek kelengkapan datanya Bapak Ibu. Di bawah submenu pengaturan sesi ini ada submenu cek kelengkapan data. Saya klik cek kelengkapan data. Sudah oke atau belum Bapak Ibu? Tanda oke itu ditandai statusnya seperti ini Bapak Ibu, centang hijau begini. Berarti sudah tidak ada masalah ini Bapak Ibu. Sudah tidak ada masalah. Nanti kalau silang merah begini berarti ada yang salah Bapak Ibu. Ya, dicek kembali lah kalau ada yang salah. Ini kemudian halaman keduanya kita lihat juga seperti ini. Sudah oke, sudah oke, sudah oke. Bapak Ibu, yang 5 anak ini, yang statusnya cadangan ini, dia tetap masuk di sini. Walaupun di pengaturan sesi tadi, kelima anak yang berstatus cadangan ini tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diatur, tidak bisa diklik, tidak bisa diapa-apakan. Dia off dia Bapak Ibu. Namun dia tetap masuk di sini. Ya, dia centang hijau begini. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, setelah cek kelengkapan data yang sudah centang hijau semua, berarti sudah oke semua, sudah beres, maka boleh kembali ke submenu pengaturan sesi ini untuk melihat rekapnya di sini Bapak Ibu. Ini ada tombol rekap, klik saja ini tombol rekap. Kalau ingin download Excel-nya, ini tinggal kita klik download Excel. Kalau ingin lihat rekapnya, klik saja begini. Ya, ini dia rekapnya Bapak Ibu. Sesi 1 5, sesi 2 5, sesi 2 5, dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu, klien saya kan 5 buah Bapak Ibu yang saya gunakan. Artinya satu sesi itu 5 anak. Tuh kan? Kenapa saya sampai gelombang 3? Karena yang saya ambil itu hanya sesi 1, sesi 2. Sesi 3-nya saya kosongkan Bapak Ibu, nah saya pilih. Terlalu siang gitu kan, mereka capek, kita pun capek juga menunggunya sampai sore Bapak Ibu. Gitu. Tapi itu kembali ke Bapak Ibu, ya. Kembali ke sekolah lah. Kalau ingin sampai sesi 3 nggak ada masalah itu. Selagi masih bisa dipilih sesinya gitu. Oke, saya kembalikan. Bapak Ibu, di sini ada tombol baru di sini. Ada tombol info. Kemarin-kemarin nggak ada ini. Baru beberapa hari ini dia muncul untuk memberitahukan kepada kita bahwasanya gelombang 1 sesi 1 ini sudah penuh Bapak Ibu. Makanya kita Bapak Ibu yang belum mengatur sesi nggak bisa pilih di sini lagi gitu. Karena sudah penuh ini terisi, maka akan diarahkannya nanti untuk memilih gelombang dan sesi yang lain. Begitu juga ini ya, sesi gelombang 1, sesi 2 masih ada ini Bapak Ibu, masih ada sedikit ini yang hijau. Artinya belum terisi, masih muat lah begitu kalau kita pilih sesi 2 itu. Gelombang 1, sesi 3 ini masih banyak yang kosong Bapak Ibu. Ternyata banyak yang nggak mau sampai sore ya Bapak Ibu. Nah, ini gelombang 4 yang masih banyak kosong Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum atur sesi, lihat nanti di sini pilihannya. Jadi jangan panik kalau ada informasi data gagal disimpan. Itu karena ini Bapak Ibu. Mungkin sudah penuh di sini, tetapi Bapak Ibu masih pilihkan di sini. Maka silakan cari gelombang dan sesi yang masih bisa kita pilih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terkait pengaturan sesi sampai di sini sudah clear. Sebelum kita melanjutkan nanti Bapak Ibu ke bagian yang ini, cetak, unggah, berita acara dan seterusnya, kita clearkan terlebih dahulu lah Bapak Ibu yang urgent ini, pengaturan sesi ini, karena batasnya hari Rabu besok Bapak Ibu, batas pengaturan sesi. Jadi Bapak Ibu, jika sekolahnya belum mengatur sesi juga lewat besok, maka sistem yang akan mengatur lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi Bapak Ibu, tidak bisa diatur. Baik Bapak Ibu, tadi ada yang bertanya juga, mumpung saya masih ingat, apakah masih bisa melakukan perubahan jumlah klien. Alasannya kemarin ketika pertama laptop kami ada 5, belakangan ini katanya ada tambahan dan segala macamnya, dapatlah menjadi 7 atau 8. Boleh nggak Pak kami masih bisa nggak Pak diubah data itu? Saya jawab, lihat saja tombol simpannya begitu Bapak Ibu. Tombol simpan yang mana?
Yang ini Bapak Ibu, yang ini di menu data sekolah ini. Ya, ini ternyata masih ada tombol simpannya Bapak Ibu. Ini berarti tombol simpan ini muncul sampai hari Rabu besok. Lewat itu dia akan hilang lagi Bapak Ibu tombol simpan ini. Artinya ketika masih ada tombol simpan di sini, kita masih bisa melakukan perubahan data ini Bapak Ibu. Ya. Jadi terkait jumlah klien itu ada di sini di infrastruktur Bapak Ibu seperti ini. Di sini saja yang misalnya kemarin 5 atau 6 atau 7, ternyata belakangan ini sekolah Bapak Ibu beli laptop baru dan segala macamnya ataukah pinjam, bisa terkumpul 10 buah. Bapak Ibu gantikan saja di sini 10 buah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian klik tombol simpan Bapak Ibu. Ya, klik tombol simpan seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengubah data di sini untuk jumlah klien ini dan lain-lainnya ini data yang mau diubah silakan saja. Bapak Ibu terkait jumlah klien ini, maka Bapak Ibu pergi ke menu asesmen ini lagi. Menu asesmen nasional ini, kemudian pilih yang submenu komputer proktor ini Bapak Ibu. Klik lagi submenu komputer proktor ini. Kemudian lihat di sini Bapak Ibu. Jumlah klien 5, Bapak Ibu. Jumlah klien 5. Bapak Ibu, ini saya jelaskan sedikit. Tadi kan di sini saya buat begini. Di data infrastruktur ini, jumlah klien milik itu kan saya ketikkan 7 buah Bapak Ibu. 7 buah. Kemudian di sini di asesmen nasional ini di bagian komputer proktor ini kan ini ketika kita kemarin membuat ID proktor Bapak Ibu. Ternyata saya letakkan di sini jumlah kliennya 5. Boleh Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu. Ya. Yang tak boleh itu 8. Karena data utamanya tadi di sana saya buat 7 buah komputer atau laptopnya. Sedangkan nanti di sini saya buat 8. Nah, itu nggak menerima nih Bapak Ibu. Tapi di bawah 7 buah itu, boleh-boleh saja diterimanya Bapak Ibu. Oke, tadi ceritanya Bapak Ibu ingin menambah atau mengganti data jumlah laptop atau jumlah perangkat dari yang 5 buah menjadi 10 buah karena mendapat tambahan perangkat Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu merubahnya di data sekolah tadi, maka di bagian menu asesmen nasional ini, di bagiannya menu komputer proktor ini, Bapak Ibu rubah juga ini 5 menjadi 10. Bagaimana merubahnya? Ya diklik begini saja Bapak Ibu. Klik di sini, kemudian klik tombol edit begini Bapak Ibu. Ya, ini kan jumlah klien nih, 5. Bapak Ibu ingin ganti 10 sesuai yang di sana tadi ya Bapak Ibu ya. Di data yang ada di infrastruktur tadi. 10 misalnya, kita samakan jumlahnya Bapak Ibu, 10. Oke, setelah itu pilih ruangnya, ruang 1 saja. Kemudian klik tombol simpan Bapak Ibu. Setelah kita klik tombol simpan, maka ini saya batalkan Bapak Ibu ya, saya batalkan. Maka di sini juga akan berubah, dia menjadi 10 jumlah kliennya Bapak Ibu. Ya. Di sini juga akan berubah menjadi 10 jumlah kliennya. Barulah Bapak Ibu atur sesinya lah. Sesinya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengubah data jumlah klien. Tadi ada Bapak Ibu yang bertanya, apakah perlu dirubah yang di Dapodik dan yang di Perpaltik? Begini Bapak Ibu, kalau ini hemat saya ya, hemat saya. Ini kan Perpaltik ini kan masih banyak yang belum ini Bapak Ibu ya. Masih banyak yang belum clear, belum dikonfirmasi, masih membingungkan lah begitu. Kalau analisa saya sih rasa-rasanya tanpa dikonfirmasi pun Perpaltik itu ya nggak ada masalah sepertinya untuk pelaksanaan NBK Bapak Ibu. Karena semuanya sekarang di sini. Kalau di tahun 2021 kemarin kita untuk menentukan mandiri atau menumpangnya itu mereka menilainya berdasarkan data yang ada di Perpaltik. Berarti Perpaltiknya dulu diselesaikan kalau 2021 kemarin Bapak Ibu. Kalau sekarang kan sedikit ada perubahan. Kita selesaikan web ANBK-nya, data di web ANBK-nya, baru Perpaltik belakangan baru muncul lagi. Gitu kan, baru ada arahan lagi untuk menyesuaikan. Ya, ini masuk ke situ tentu
pekerjaan teman-teman OPS lah kan, karena kaitannya dengan Dapodik. Dirubah di Dapodik dulu, nanti baru dikonfirmasi di Perpaltiknya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun itu Perpaltiknya belum dikonfirmasi atau belum clear, jangan terlalu panik, abaikan saja lah Bapak Ibu. Yang penting ini kita selesaikan saja web ANBK-nya ini Bapak Ibu. Saya pikir tidak begitu mempengaruhi lah untuk pelaksanaan nanti konfirmasi Perpaltik itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, sampai di sini dulu mungkin sebelum kita lanjutkan nanti ini, atau saya lanjutkan saja ya semuanya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang meragukan nanti kita diskusikan kembali Bapak Ibu. Itu kita anggap selesai ke pengaturan sesi. Kita anggap selesai pengaturan sesinya. Oke, saya bawa kembali ke dashboardnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang pertama Gladi ini lah Bapak Ibu ya. Nah ini kan membingungkan juga nih. Di sini kan informasinya untuk Gladi ini gelombang 1 ini 1 hari aja nih, Senin. Gelombang 2 juga 1 hari saja. Gelombang 3 1 hari saja, gelombang 4 1 hari saja. Berarti untuk Gladi itu ada 4 hari. Tadi kita cerita bahwa satu gelombang itu ada 2 hari. Satu gelombang 2 hari itu untuk ANBK utama Bapak Ibu. Untuk Gladi ini nggak usah kita panik-panikan Bapak Ibu. Kita ikuti saja, kita tunggu nanti info update-nya menjelang pelaksanaan Gladi Bapak Ibu. Apakah nanti satu gelombang ini 1 hari ini menjadi 1? Bapak Ibu, Gladi itu kan kurang lebih sama dengan simulasi juga Bapak Ibu. Isinya kan itu-itu juga, cuma nanti di Gladi ini, kalau tahun kemarin kan nanti kita sudah menyelesaikan administrasi Bapak Ibu. Apa itu? Berita acara, daftar hadir, iya, berita acara daftar hadir. Fakta belum. Fakta itu nanti di ANBK utama Bapak Ibu. Kita sudah dilatih untuk mengupload itu, mencetak, men-scan dan menguploadnya kembali di sini Bapak Ibu. Itu saja sih sebenarnya. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau anak kita tidak selesai dalam 1 hari itu, tidak bisa kita ikutkan semuanya, ya jangan panik Bapak Ibu, nggak ada masalah itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah kita panik-panikan, kita fokus ke ANBK utama saja Bapak Ibu. Kalau Gladi ini anak kita nggak bisa ikut semua nanti besok karena cuma 1 hari, nggak ada masalah. Tuh, nggak ada masalah Bapak Ibu. Kalau bisa ya nggak ada masalah juga, lebih baik. Kalau tak bisa juga nggak ada masalah Bapak Ibu. Jadi kalau tak ikut Gladi ini baru masalah. Kalau tak ikut Gladi, ya sebaiknya ikut Gladi lah Bapak Ibu ya. Karena memang ya kalau Gladi ini wajib ikut, gitu kan? Ya nanti kita mencetak surat, mengisi berita acara dan seterusnya. Bagian dari latihan, sesuai dengan namanya Bapak Ibu ya, Gladi Bapak Ibu ya. Cuma memang kalau tidak bisa ikut semua, tidak bisa kita ikutkan semua anak didik kita sebanyak 30 orang itu nggak ada masalah Bapak Ibu, nggak usah kita pusing dibuatnya gitu. Ya, itu terkait Gladi Bapak Ibu. Nanti menjelang Gladi, menjelang tanggal 17 besok, biasanya nanti akan muncul tombol Gladi di sini Bapak Ibu. Sekarang kan nggak ada, ini hanya simulasi aja, menu simulasi. Nanti menjelang itu biasanya akan muncul tambahan di sini menu Gladi atau dimasukkan ke menu ini asesmen nasional. Di bagian ini bisa saja disisipkan di sini nanti menjadi sub menunya, atau dibuat mereka menjadi menu tersendiri, Gladi. Nah, jadi itu saja kita tunggu besok Bapak Ibu untuk Gladi itu. Kemudian terkait Gladi lagi nanti Bapak Ibu, nanti kan ada kartu loginnya, ya ada kartu loginnya. Ya di bagian yang di bagian menu Gladi itu kita cetak semua dari situ Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi ada yang tanya juga, ini peserta cadangan ini di Gladi bisa diganti enggak? Enggak bisa Bapak Ibu. Peserta cadangan itu nanti untuk pengganti peserta utama jika memang tidak bisa mengikuti dengan berbagai alasan di ANBK utama Bapak Ibu. Oke, itu Gladi sudah kita anggap clear Bapak Ibu. Itu Gladi.
Sekarang kita ke asesmen nasional Bapak Ibu. Kita anggap saja ini kita sudah melaksanakan ANBK utama Bapak Ibu. Ya, ANBK utama. Jadi administrasi yang mesti kita selesaikan Bapak Ibu. Yang pertama ini Bapak Ibu. Ya, kita ke fakta integritas. Saya klik fakta integritas ini. Saya klik, kemudian saya klik tombol tambah ini. Ya, Bapak Ibu, ini kita itu yang mengisi fakta integritas itu kan kepala sekolah nanti yang membuat fakta integritas itu Bapak Ibu. Kepala sekolah, kemudian proktor, kemudian pengawas ruangan Bapak Ibu. Jadi 3 nanti yang membuat fakta integritas itu. Misalnya kepala sekolah Bapak Ibu. Yang pertama saya cetak untuk kepala sekolah. Ketikkan saja NIP-nya. Ini sebagai contoh saja begini. Kalau ada NIP-nya Bapak Ibu ya. Kemudian namanya, misalnya namanya saya buat aja Rehan Bapak Ibu ya, karena sedang booming tuh Rehan itu Bapak Ibu. Agak sulit melupakannya itu. Anggap saja kepala sekolahnya Rehan, kemudian di bagian tugas ini pilih tugasnya Bapak Ibu. Sebagai apakah? Sebagai penanggung jawab. Bapak Ibu, penanggung jawab inilah kepala sekolah Bapak Ibu ya, kepala sekolah. Jadi kalau untuk kepala sekolah kita pilih yang ini, kepala sekolah, klik. Bapak Ibu nanti sebagai proktor pilih yang proktor setelah datanya masuk ya. Yang teknisi ada lagi Bapak Ibu. Teknisi ini ternyata membuat fakta integritas juga Bapak Ibu. Berarti ada 4 orang besok Bapak Ibu yang membuat fakta integritas. Kemudian pengawas ruangan Bapak Ibu. Jadi silakan dipilih tugasnya sebagai apa. Kepala sekolah dia sebagai penanggung jawab. Contoh seperti ini. Kemudian saya simpan Bapak Ibu. Saya simpan, oke, data sudah disimpan Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Misalnya proktor misalnya. NIP-nya berapa? Sebarang aja misalnya, kemudian namanya habis Rehan siapa Bapak Ibu ya? Lupa saya. Doni aja Bapak Ibu. Doni misalnya proktornya. Tugasnya sebagai apa? Pilih tugasnya. Oh, sebagai proktor. Pilih proktor Bapak Ibu. Ya, kemudian simpan. Ya, data sudah tersimpan. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Untuk teknisi dan pengawas. Pengawas ruangan Bapak Ibu. Begitu seterusnya. Berarti nanti di sini akan muncul 4 di sini. Setelah selesai ini Bapak Ibu, ya, setelah selesai kita centang dulu ini Bapak Ibu. Cetak ya. Kita centang ini. Kita pilih dulu dia. Misalnya di kepala sekolah dulu. Kemudian kita ke fakta integritas ini tanda panah, kemudian kita cetak Bapak Ibu. Cetak. Ya, ini dia fakta integritasnya. Kemudian kita cetak, kita print, lalu kita minta kepala sekolah untuk menandatangani ini. Ini tanggal nggak ada, tapi mungkin besok. Tapi kalau untuk tanggal tahun kemarin ini tulis tangan kalau nggak salah Bapak Ibu ya, tulis tangan saja ini. Kemudian ini ditandatangani dan dicap basah. Setelah itu kita scan Bapak Ibu, kita scan, boleh scan pakai HP saja di format JPEG, di format gambar Bapak Ibu. Begitu juga yang untuk proktor, teknisi dan pengawasnya, kita pilih dulu dia Bapak Ibu ya, kita pilih begini, baru kita ke sini ke fakta integritas, kemudian kita cetak. Ya, ini dia untuk proktor tadi. Oke. Dan kita kembali setelah dicetak, tanda tangani oleh proktor, tanda tangani oleh teknisi, tanda tangani oleh pengawas ruangan Bapak Ibu. Setelah selesai kita cetak semua, setelah ditandatangani, kemudian setelah kita scan semua Bapak Ibu, maka kita upload lagi di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahun kemarin saya masih ingat ada teman yang mengalami kendala, katanya ketika diupload satu kepala sekolah, kemudian diuploadnya lagi yang proktor, maka yang kepala sekolah tertimpa hilang. Mungkin persoalannya di sini Bapak Ibu. Sebelum kita ke
Sebelum kita upload ke sini, kita pilih upload ini, maka kita pilih dulu siapa yang akan kita upload. Misalnya ini proktornya atau kepala sekolah dulu lah tentunya kita upload begini. Kita klikkan dulu begini Bapak Ibu di bagian ini. Itu artinya kita mau milih dia gitu kan. Setelah itu baru kita ke fakta integritas ini, kemudian kita upload Bapak Ibu. Upload fakta integritas. Ya, ini tinggal kita cari gambar atau file hasil scan yang fakta integritas tadi, di mana kita simpan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu lah yang pahamkan apakah di dokumen atau di D dan segala macamnya. Kalau sudah, misalnya begini saya cari. Misalnya oke lah, anggaplah Bapak Ibu ya, nanti salah upload pula saya entah file apa yang saya upload. Oke, setelah dapat kita klik open. Sudah selesai itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah masuk ke sini dia, tinggal kita klik saja tombol upload ini Bapak Ibu. Upload. Nah, maka muncullah nanti di sini di bagian gambar ini akan tercentang begini. Pokoknya ada tanda nanti di sini Bapak Ibu. Artinya sudah terupload Bapak Ibu. Setelah itu kan kita upload fakta integritas proktor yang kedua. Maka ini seleksinya ini jangan kita letakkan di sini saja. Ini kan masih kepala sekolah saja. Kalau kita timpa lagi, maka dia akan tertimpa. Maka kita pilih yang ini, kita klikkan begini, di mana saja. Begini Bapak Ibu. Yang untuk proktor. Baru kita ke sini. Baru kita ke fakta integritas, kemudian kita upload, gitu. Upload. Kemudian kita cari file yang sudah kita siapkan tadi, kemudian kita klik upload. Maka di sini juga akan muncullah tanda gambar nanti di sini yang mengartikan bahwa file sudah di-upload, begitu Bapak Ibu. Dan begitu seterusnya untuk teknisi, untuk pengawas begitu juga. Kita pilih dulu Bapak Ibu supaya dia tidak tertimpa filenya gitu. Oke, ini gambar ini untuk melihat gambar Bapak Ibu. Untuk melihat gambar dikhawatirkan nanti jangan salah upload Bapak Ibu untuk memastikan khawatirnya karena ada 4, jangan-jangan nanti fakta integritasnya si proktor ternyata terupload di tempatnya kepala sekolah ataupun sebaliknya, kan nggak lucu gitu kan, berarti kurang teliti kita. Maka sebelum itu setelah kita upload ada baiknya kita cek kembali. Misalnya begini, lihat gambar. Dia akan nampak nanti di sini Bapak Ibu, benar apa tidak yang kita scan itu, yang kita upload itu milik kepala sekolah, fakta integritasnya, atau milik proktor dan atau teknisi atau pengawas. Jadi supaya tidak salah tempat, mengupload filenya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk fakta integritas seperti itu kira-kira administrasi yang mesti kita selesaikan. Ini harus kita buat Bapak Ibu besok di pelaksanaan NBK utama Bapak Ibu ya. Karena ini yang pertama Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu? Ya tentunya secara teori sebelum pelaksanaan NBK Bapak Ibu. Artinya pagi-pagi misalnya di hari Senin. Di Senin pagi itu sudah dibuka ataupun menjelang dibuka kita sudah selesaikan ini untuk fakta integritas ini. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke fakta integritas sudah, ini komputer proktor sudah, sesi sudah, kelengkapan data sudah, ini kartu login Bapak Ibu. Kita ke kartu login. Ini sebenarnya kartu login ini pekerjaannya sebelum ini ya, karena kita cetak kartu login ini tentu sekitar sehari atau 2 hari. Tapi tergantung sistem lah Bapak Ibu. Kapan mereka memberi akses untuk bisa mencetak kartu ini. Bapak Ibu, kita tinggal klik saja ini kartu login untuk mencetak kartu seperti ini sudah muncul ya. Semua gelombang ini juga bisa, ini sekali cetak juga bisa ini, atau per sesi, tapi biasanya kita pilih pun sesi 1 nanti biasanya tercetak semua juga. Kemudian kita klik cetak. Ya ini ternyata sudah muncul ini Bapak Ibu. Ini sudah muncul ya. Ya ini hanya sesi 1 saja kah ini? Oke. Iya, ini Bapak Ibu, tinggal kita cetak saja, nggak ada masalah sampai di sini. Tinggal kita cetak, tinggal kita print Bapak Ibu ya. Oke, saya kembali saja. Itu untuk kartu login.
Itu untuk kartu login. Yes, nah, mau dia. Ternyata dia minta dicetak dulu ini. Dikembalikan dulu, dia baru mau tertutup ya Bapak Ibu. Ya, itu untuk kartu login, nggak ada masalah. Kemudian bagian cetak daftar hadir ini Bapak Ibu, ini juga bagian yang penting lah untuk diperhatikan ketika ANBK utama besok Bapak Ibu. Khawatirnya apa Bapak Ibu? Saya klik cetak daftar hadir. Ya Bapak Ibu, ini muncul seperti ini. Kemudian yang perlu kita ganti-ganti yang ini Bapak Ibu. Yang ini dia di hari pertama, berarti ini kita pilih kalau hari pertama, literasi begini. Kemudian kita klik tampilkan seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu. Ini muncul semua, tahun kemarin juga muncul semua Bapak Ibu. Artinya sampai selesai yang literasi muncul semua Bapak Ibu. Tapi bagus juga memperingan pekerjaan. Jadi sekali print saja gitu Bapak Ibu. Setelah itu kita cetak Bapak Ibu ya. Kita cetak. Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan. Tahun kemarin itu ada selisih Bapak Ibu ya, sehingga pusat memerintahkan kita untuk mengkonfirmasi selisihnya itu karena apa. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai terjadi selisih Bapak Ibu ya, atau jangan sampai ini belum ditandatangani anak. Berarti kalau belum ditandatangani anak, belum ditandatangani peserta, berarti kan terhitung dia tidak mengikuti ANBK. Nanti di berita acara, katakanlah ini, ada satu anak yang tertinggal, terlupa saya, mereka tidak tanda tangan. Kemudian saya scan aja, saya upload saja, saya lupa kan. Ini satu anak belum tanda tangan, misalnya begitu. Berarti 1, 2, 3, 4. Artinya yang ikut ANBK hanya 4 anak. Sedangkan di berita acara nanti saya buat laporannya jumlah peserta yang mengikuti ada 5 anak. Itu kan terjadi selisih, nggak sama dia. Itu kadang-kadang yang pusat itu meminta konfirmasi itu Bapak Ibu, kok bisa selisih gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian juga Bapak Ibu di sini. Untuk ini ya Bapak Ibu perlu dibaca agak teliti juga, berapa yang hadir, berapa yang ikut, berapa tidak hadir, jumlah peserta hadir. Ini perlu kehati-hatian juga Bapak Ibu. Kemudian tanda tangan proktor jangan lupa, dan tanda tangan pengawas juga jangan lupa Bapak Ibu. Itu untuk daftar hadir. Setelah daftar hadir, setelah selesai ini, anggap sudah kita cetak, sudah ditandatangani anak, sudah ditandatangani proktor dan pengawas, maka kita upload kembali di sini Bapak Ibu. Kita unggah kembali di sini. Bagian unggah daftar hadir ini Bapak Ibu. Ya, di sini perlu kita pilih juga lagi Bapak Ibu. Nah, ini perlu kehati-hatian juga Bapak Ibu. Jangan salah upload daftar hadir di tempat yang salah misalnya gitu. Misalnya saya ingin mengupload setelah selesai ini Bapak Ibu, setelah selesai hari pertama, sesi pertama, maka saya harus upload berita acaranya, saya harus upload daftar hadirnya Bapak Ibu. Ya. Jadi klikkan dulu begini Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, misalnya ke sini. Kalau saya klik di sini, maka artinya saya ingin mengupload daftar hadir yang di sini. Sesi 1 di gelombang berapa ini ya? Di gelombang 1 ini Bapak Ibu. Gelombang 1 atau 2, 1 ini kosong. Di gelombang 2 ini. Nah, berarti saya klik yang di sini maksudnya Bapak Ibu. Kemudian baru kita klik yang ini, upload ini, tombol upload. Jadi sesuaikan tempatnya Bapak Ibu, di mana akan kita upload. Dan klik upload. Ya, kemudian ini halaman 1. Ini kalau yang ruangan banyak ini ya, sampai halaman 2 dan seterusnya. Kalau kita yang cuma satu ruangan, dia di sini saja Bapak Ibu, di halaman 1 ini. Kita cari filenya, kita browse begini, klik. Kemudian kalau sudah masuk ke sini filenya, kita klik upload ya Bapak Ibu.
Nanti akan ada statusnya di sini muncul, kayak gitu. Begitu seterusnya Bapak Ibu, untuk mengupload ini perlu diperhatikan juga. Kemudian nanti untuk memastikan apakah sudah benar, jangan sampai salah tempat, yang seharusnya itu daftar hadir peserta sesi 2, ternyata kita upload di sesi 1, jangan sampai. Untuk memastikan itu boleh kita cek lagi Bapak Ibu. Misalnya saya ingin memastikan yang ini, sesi 2 ini benar atau tidak ini yang diupload. Kita pilih dia, kemudian kita klik yang ini Bapak Ibu, gambar ini. Cetak gambar ini. Nah, ini nggak ada ini karena belum diupload Bapak Ibu. Nanti akan muncul dia di sini biasanya. Oke, ini tidak ada karena belum ada yang kita upload. Sampai di sini clear Bapak Ibu untuk upload daftar hadir ya, cetak daftar hadir dan mengupload daftar hadir. Jadi jangan sampai keliru Bapak Ibu. Tolong diperhatikan jangan sampai anak itu tidak mengisi daftar hadir. Bapak Ibu seandainya terjadi begini Bapak Ibu, anak sudah pulang tapi ternyata dia belum tanda tangan daftar hadir, itu diamankan saja Bapak Ibu, diselesaikan aja Bapak Ibu. Kalau persoalan-persoalan seperti itu tidak begitu masalah itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ke berita acara pelaksanaan. Submenu berita acara pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu, setiap sesi itu ada berita acaranya, ada daftar hadirnya Bapak Ibu. Ada berita acaranya, ada daftar hadirnya Bapak Ibu. Kalau fakta integritas itu Bapak Ibu hanya satu kali saja isi. Hari pertama saja, walaupun nanti kita selesai sampai 4 gelombang, 3 gelombang, fakta integritas itu sekali saja kita upload Bapak Ibu. Sekali buat saja. Tidak setiap hari, tidak juga setiap sesi. Namun untuk daftar hadir dan berita acara, itu setiap sesi kita selesaikan administrasinya Bapak Ibu. Misalnya berita acara saat ini sedang berlangsung ANBK utama sesi 1 gelombang 1, maka klik yang di sini, pilih yang di sini, kemudian klik yang ini tanda panah berita acara, kita isi dulu berita acaranya. Klik isi berita acara. Ya, ini tinggal diisi saja, sesuaikan pukul berapa dimulai, pukul berapa selesai Bapak Ibu. Ini defaultnya. Nanti kalau ada perubahan ya itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Misalnya ini penanggung jawabnya siapa? Kepala sekolah tadi, si Rehan tadi. Kemudian proktornya siapa? Si Doni tadi sudah muncul dia, karena tadi di sana di awal tadi sudah kita sudah kita input datanya. Kemudian pengawasnya kenapa tidak muncul? Karena tadi tidak kita input data pengawasnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah diinput di fakta integritas maka di sini akan muncul pilihannya langsung. Jumlah username tidak mengerjakan, ada berapa orang? Ini maksudnya berapa anak yang tidak ikut ANBK maksudnya. Jika ada yang tidak ikut itu Bapak Ibu. Kemudian jumlah username tidak mengerjakan. Oh ini maaf, ini hitungannya. Kalau ada satu anak, satu. Kalau ada dua anak, dua gitu Bapak Ibu ya. Tapi kan tidak mungkin kan ada peserta cadangan Bapak Ibu ya. Kemudian username tidak mengerjakan itu kita cari di sini Bapak Ibu. Kita klik cari siapa yang dia tidak mengerjakan ini ya. Umpamanya ini centang saja. Kemudian apa ini? Oh ternyata di sini Bapak Ibu. Oh ini baru Bapak Ibu. Tahun 2021 kemarin sepertinya tidak ada. Sekarang ini sesuai Bapak Ibu. Ada tadi beberapa sekolah yang masih belum, yang data siswanya belum clear Bapak Ibu ya. Di Dapodik ada 19 orang siswa kelas 5, ternyata yang masuk web ANBK ada 17. Saat ini informasinya Bapak Ibu tidak bisa lagi untuk itu. Jadi kemudian Bapak Ibu ada juga tadi kendala anak yang pindah sekolah yang sudah tidak di situ lagi ternyata masih masuk datanya sebagai peserta utama malahan. Maka Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu tidak ingin menggantinya dengan peserta cadangan, ini bisa di sini saja pilihannya Bapak Ibu. Keterangan tidak hadir nih. Pindah sekolah ini sepertinya. Oke, kemudian kita simpan Bapak Ibu.
Oke, kita simpan, klik. Jumlah tidak sama. Apa yang maksudnya ya? Jumlah tidak sama ini. Oke, Bapak Ibu, kira-kira begitu gambarannya. Ini kayak salah-salah aja tadi ini mungkin, sehingga kita bingung, dia pun bingung sistemnya. Oke, nanti intinya Bapak Ibu, ini untuk username yang tidak mengerjakan ini kita cari aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cari di sini, kita pilih nanti yang mana dia, gitu. Kemudian catatan Bapak Ibu, catatan di berita acara itu ya pada prinsipnya secara umum biasanya kan pelaksanaan NBK berjalan aman dan lancar, kira-kira begitulah Bapak Ibu ya kalimatnya. Tapi nggak usah jujur-jujur betul Bapak Ibu, kalau memang ada kendala, dibuat saja kendalanya Bapak Ibu. Bapak Ibu jaringannya kurang bagus, maka masukkan saja sebagai catatan di sini Bapak Ibu. Ya nggak ada masalah, nggak dimarahi kita gara-gara itu Bapak Ibu. Oke, kemudian kita klik tombol simpan Bapak Ibu. Klik tombol simpan ya. Klik, anggaplah saya klik tombol simpan. Setelah itu Bapak Ibu, kita cetak lagi. Ini masih di sini kita pilih. Kemudian kita ke berita acara lagi. Setelah itu kita cetak ini. Ini karena tadi belum saya buat, maka kosong dia ini. Kan kosong, karena tadi kan tidak saya simpan. Saya batalkan Bapak Ibu. Kalau tadi disimpan, maka akan muncul di sini berita acara Bapak Ibu ya. Oke. Setelah itu, setelah kita cetak, kita scan, kemudian kita upload kembali Bapak Ibu ya. Kita pilih yang di sini. Kemudian kita pilih yang unggah berita acara. Klik unggah berita acara, kemudian klik di sini ya untuk mencari filenya tadi. File berita acara tadi yang sudah di-scan tadi. Oke, kemudian kita klik tombol upload Bapak Ibu. Maka nanti di sini akan muncul nih gambar keterangannya. Ini keterangan-keterangan akan muncul juga sesuai yang kita isikan di berita acara tadi Bapak Ibu. Begitu seterusnya. Untuk berita acara sesi 2 begitu kita pilih dulu. Untuk berita acara sesi 3 begitu seterusnya Bapak Ibu. Teknis pengerjaannya. Sampai di sini sudah oke Bapak Ibu, kita lanjut ke laporan kasus soal ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini kalau ada kasus-kasus sih Bapak Ibu ya. Kalau ingin membuat laporan, ini di ANBK utama besok Bapak Ibu. Nama siswa, permasalahannya apa nanti di sini. Ini silakan Bapak Ibu di apalah. Jumlah soal kurang atau jawaban tidak bisa diklik. Kalau ada trouble besok ini bisa dilaporkan di sini juga Bapak Ibu ya. Oke, pilih. Silakan dipilih kemudian klik tombol simpan. Maka akan muncul dari sini Bapak Ibu. Oke, ini nggak ada masalah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini aktivasi peserta cadangan. Klik aktivasi peserta cadangan. Bapak Ibu, peserta cadangan itu saat ini dia tidak bisa diatur sesi, kemudian dia tidak bisa digantikan juga saat ini. Dia tidak bisa diikutkan geladi juga, tidak bisa secara teori. Nanti kalau teknis di lapangan, kalau Bapak Ibu mau mencobakan dia, nggak ada masalah juga, gitu kan. Bapak Ibu, aktivasi peserta cadangan. Biasanya Bapak Ibu, sehari atau beberapa saat sebelum, idealnya sehari lah Bapak Ibu ya, jika ada peserta utama yang tidak bisa mengikuti ANBK, alasan sakit atau apapun itu, maka bisa kita gantikan oleh peserta cadangan Bapak Ibu. Oleh peserta cadangan. Caranya ya tinggal kita klik submenu aktivasi peserta cadangan ini, kemudian kita klik tambah seperti ini. Ya, muncul seperti ini, aktivasi peserta cadangan. Peserta tidak hadir. Tinggal kita pilih Bapak Ibu, siapa yang tidak hadir itu. Yang akan digantikan itu peserta utama itu siapa? Misalnya ini umpamanya kan, para Camelia. Kemudian peserta cadangan, pilih nama peserta cadangan. Bapak Ibu, di sini ada perubahan sedikit, memudahkan kita ini. Kalau di tahun 2021 kemarin, sepertinya seingat saya kita tidak bisa memilih peserta cadangan ini. Itu yang memilih sistem Bapak Ibu. Ternyata saat ini kita bisa memilihnya ini ya. Muncul dia di sini pilihan. Kalau saya ingin pilih yang Reja ini misalnya. Nah, bisa berarti Bapak Ibu. Ya, ini memudahkan kita. Artinya kita sudah tahu
Oh, berarti cadangannya Reja. Reja siap-siap pagi-pagi datang karena si Farah besok dia nggak bisa ikut ANBK. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, kita bisa antisipasi. Kemudian kita klik tombol simpan Bapak Ibu. Akan muncul dia di sini nanti Bapak Ibu. Kalau saya klik ini, saya klik saja Bapak Ibu. Oh, nggak bisa karena nggak tersedia, belum saatnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah bisa dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Akan muncul dia di sini. Kemudian Bapak Ibu, nanti username dan password dia itu peserta cadangan itu akan muncul di sini. Yang itulah kita berikan ke peserta cadangan tadi. Akan munculnya di sini Bapak Ibu. Jadi kita jangan cari-cari kemana-mana, di bagian ini juga kita cari. Besok akan muncul di sini. Oke. Sampai sini selesai Bapak Ibu peserta cadangan. Jadi peserta cadangan saat ini tidak bisa diapa-apai, hanya besok menjelang ANBK utama baru bisa digantikan. Namun Bapak Ibu, peserta cadangan tidak bisa menggantikan di tengah jalan. Artinya begini, satu anak itu kan wajib mengikuti ANBK itu selama 2 hari. Hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Misalnya peserta utamanya tadi si Reja. Peserta utama tadi di hari pertama dia ikut Bapak Ibu. Dia ikut AKM bagian literasi. Kemudian anggaplah hari Senin. Kemudian si Reja ini di hari Selasanya ini disebabkan misalnya sakit, demam, dan segala macamnya. Ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa mengikuti ANBK di hari kedua untuk numerasi. Maka ini tidak bisa digantikan Bapak Ibu. Kondisi seperti ini tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena dia sudah jalani 1 hari Bapak Ibu. Ya, jadi peserta cadangan itu harus mengikuti dari awal, dari hari pertama dan hari kedua. Jadi bagaimana kalau yang ini tidak bisa ikut Bapak Ibu di hari kedua, si Reja tadi, sedangkan di hari pertama dia ikut? Maka ya dibiarkan saja Bapak Ibu. Biarkan saja lagi. Dibiarkan saja. Kosonglah dia Bapak Ibu, tidak mengikuti ANBK yang di hari kedua. Karena nggak bisa digantikan Bapak Ibu. Itu teorinya seperti itu. Nanti kita bicara teknisnya setelah ini Bapak Ibu ya. Untuk mengurangi masalah nanti kita sambung pembicara diskusinya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itu aktivasi peserta cadangan. Sekarang jadwal sinkronisasi ini untuk teman-teman proktor yang sekolahnya mudah semi online. Teman-teman proktor yang semi online, mereka harus sinkronisasi dulu sebelum pelaksanaan BK. Kemudian Bapak Ibu, yang full online sudah. Yang full online Bapak Ibu, yang full online itu tidak ada sinkronisasi Bapak Ibu. Sinkronisasi itu hanya teman-teman yang semi online Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sudah masuk sholat asar. Sebenarnya masih ada lagi beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Ini dilanjutkan atau kita break dulu Bapak Ibu? Sholat asar. Break dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita sambung lagi Bapak Ibu ya. Nanti kita bicara aplikasinya, bagaimana mendownloadnya, bagaimana menyimpannya, dan bagaimana mengekstraknya Bapak Ibu ya. Supaya tidak banyak lagi gangguan-gangguan, tidak bisa dijalankan, kok muncul yang ini dan segala macamnya nanti Bapak Ibu ya. Mohon bersabar. Kita break dulu Bapak Ibu ya. Untuk saat ini sampai di sini dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu Bapak Ibu.